Ya, sebenarnya seluruh amal kita harus lakukan Ya. tanpa memilih-milih. Karena seorang yang beriman wajib beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Tetapi hidup kita singkat. Ya. Waktu kita terbatas. Waktu kita sempit gitu. Ya. Nah, gimana caranya dengan waktu yang sempit ini tapi punya amal yang meskipun kita nggak ada, Ya. tapi amalnya selalu ada. Masya Allah. Meskipun kita sudah wafat, tapi pahalanya ngalir terus. Masya Allah. Meskipun udah nggak invest lagi, tapi profitnya jalan terus. Kayak Bang Inu kan pengusaha. Gimana caranya? Taruh Satu saham kali di invest, mana-mana. iya. Satu kali invest, tapi pahalanya ngalir terus. Masya Allah. Tanpa harus kita kerja. Tanpa harus kita kerja. Iya, iya. Nah, ini yang disebut dengan passive income, Iya. atau dalam Islam disebut dengan shadaqatun jariyah Masya Allah. atau pahala jariyah. Nah, pahala jariyah ini ternyata bisa didapatkan dengan 3 cara. Punya anak soleh Anak soleh. yang mendoakan. Tapi pertanyaannya, apa iya ya nanti kira-kira anak kita soleh? Kan kita nggak bisa memastikan. Ada kekhawatiran itu. Ada kekhawatiran. Walaupun pastinya kita terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa, terus Dan terus ikhtiar, ikhtiar, kan gitu iya. kan. Bahkan dari anak ulama pun banyak yang jauh dari kesolehan anaknya. Iya. Ya kan? Yang satu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kadang-kadang ada orang punya ilmu nggak mau ngajarin. Kadang-kadang ada orang punya ilmu juga malu ngajarin. Bahkan kadang-kadang orang punya ilmu wafat sebelum Iya, datang ilmunya. Nah, ada satu kesempatan lagi dan menurut saya ini menarik. Apa? Shadaqatun jariyah. Kata Imam Nawawi dalam tafsirnya dikatakan ini adalah wakaf. Itulah kenapa saya itu pingin banget hidup kita yang sebentar ini kita berwakaf tapi ngalir terus pahala meskipun kita udah nggak ada. Masya Allah. Jadi saya pikir, kenapa nggak wakaf ya? Makanya nggak usah heran Utsman beli sumur rumahnya Yahudi Diwakafkan. langsung diwakafkan. Masya Allah. Bahkan di Madinah itu beli tanah diwakafkan sampai sekarang masih ada. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf juga gitu, hobinya wakaf. Para sahabat itu sering banget wakaf. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka itu wakaf itu lifestyle, Bang. Gaya hidup. Kayak misalnya kita sepatu baru kita beli. Sepatu Gitu kita ya. style ya. Oh, gitu. Jam baru kita beli gitu kan. Kemudian mobil baru kita beli gitu kan. Tapi Dunia. Dunia Iya. banget lifestyle-nya. Nah, gimana caranya mengalihkan lifestyle kita tuh jadi akhirat? Masya Allah. Makanya wakaf aja. Misalnya wakaf kita lagi bangun masjid di Kanada, ya kan? Di Kita Kanada. lagi bangun masjid Mbak di Sinti ya Jepang. sama Bang Tengku Firmansyah. Firmansyah. Sama-sama Tengku satu Teku ya. Iya, satu Tengku, satu Teguh. Oh, iya. Nah, kemudian yang di Jepang sama Antum sama Mas Ari gitu kan. Masya Allah. Kita bangun di Jepang. Jadi teman-teman semuanya hidup kita ini singkat, tapi punya pahala yang nggak singkat itu sih Masya Allah. yang harus Tabarakallah. dimiliki. Jadi lifestyle ini memang keren ya. Kalau tadi kata Ustadz tuh bilang Keren. sahabat tuh punya lifestyle itu wakaf, Wakaf. gitu. Itu Masya Allah. Ustadz pengen tahu deh, wakaf boleh definisikan lebih detail nggak? Tapi Iya. singkat saja. Poinnya apa aja sih kita bisa wakaf sih? Karena selama ini kan orang mikirnya wakaf itu berarti kita bangun masjid, misalnya gitu kan? Atau wakaf itu apakah mewakafkan tanah untuk kuburan misalnya gitu? Apa aja sih, Zat? Ya. kalau wakaf? Jadi wakaf itu berbeda dengan sedekah, Ya. berbeda dengan zakat. Ya. Kalau zakat ada asnafnya tertentu, Ya. kemudian ada nisabnya, takarannya, Takarannya. ada haulnya setahun. Ya. Zakat. Zakat. Ya. Zakat dan diambil hanya 2,5% bagi yang memang mereka sudah masuk di muzaki, Ya. nisab dan haulnya. Itu zakat. Kalau sedekah bisa kapanpun diberikan, bebas. Menerimanya juga bebas, waktunya juga bebas. Nah, beda dengan wakaf. Wakaf mengharuskan ada nazir. Oke. Jadi Bang Inu Boleh berwakaf. diartikan, Zat? Nazir itu apa? pengelola. Oke. Jadi Bang Wisnu misalnya Ustadz Fatih, saya mewakafkan tanah saya di Lebak Bulus kepada antum Ustadz. Berarti antum wakif yang berwakaf, Ya. saya nazir yang Pengelola. mengelola dan pengelolanya wajib amanah dan wajib profesional. Oke. Karena Tapi itu tanahnya tanah umat. tanahnya tanah umat. Oke, Nggak ya. boleh lagi misalnya nanti Wakif. Adam gitu kan bilang, Ustadz maaf ya, tanah Abi yang kemarin itu Adam Pengen- tarik lagi. Nggak bisa, Ya. nak, karena sudah sertifikat wakaf. Ya. Maka kalau sudah sertifikat wakaf, berarti ayah sudah berwakaf atas nama keluarga untuk Allah. Masya Dikembalikan untuk Allah. Nah, saya sebagai nazir, saya kelola tuh. Saya bangunin apartemen, boleh. Saya bangunin hotel, boleh. Saya bangun masjid, boleh. Tergantung. Kalau misalnya dibatasi, misalnya Bang Wisnu bilang, tolong bangunkan saya pesantren, Ustaz. Sama seperti di Bintaro. Kalau diarahkan harus Iya, arahnya ke situ. berarti gitu ya? akadnya begitu. Oh, Tapi kalau misal dibilang bangun hotel segala macam itu lebih ke wakaf produktif. wakaf nanti? produktif. Hasilnya untuk umat lagi nanti. Nah, Oh.
Itulah kenapa ada Hotel Utsman bin Affan. Sampai sekarang keuntungannya kembalikan lagi ke umat melalui yayasan Utsman bin Affan. Jadi luar biasa. Jadi misalnya wakaf produk itu contoh ya, kita sekarang lagi mau bangun rumah sakit. Mohon doanya Bang Inu, insya Allah Amin, mau kita undang juga ya. Kita lagi bangun, tanahnya udah dapat nih. Rencananya di Bogor. Rencananya kita mau bangun rumah sakit. Rumah sakit ini apa? Wakaf. Bangunannya wakaf. 100% keuntungannya bukan untuk saya, tapi untuk dikembalikan untuk umat lagi. Oke, kalau rumah sakit itu berarti berbayar juga Ustaz? Berbayar. Tapi untuk keuntungan untuk umat gitu ya? Betul. Oke, jadi hasil keuntungannya profit, nanti keuntungannya itu langsung dibagikan. Jadi tidak untuk pemegang saham. Masya Allah. Pemegang sahamnya mendapatkan keuntungan yang abadi tadi. Masya Allah. Jadi menarik sebenarnya konsep wakaf itu. Menarik. Nah, bahkan mal-mal di Uni Emirat Arab, di Qatar, wakaf Bang. Wakaf banyak, coba cek deh. Banyak mal-mal di sana, banyak gedung-gedung di sana. Mereka wakaf. Tapi yang kerennya apa? Nazirnya. Nazirnya profesional. Oh ya, profesional. Dikelola profesional. Betul. Karena kenapa saya sampaikan begitu? Saya kecewa banget banyak nazir yang nggak amanah. Satu ya itu yang membuat sangat kecewa adalah tidak sedih amanah. banget. Ya. Begitu Bang Wisnu wakaf, ternyata Pak satu batang tiang pun nggak tegak. Artinya kan sedih. Padahal dulu dia bilang siap, nanti saya wakafkan. Ya. Padahal itu kan aset yang sudah dimatikan kepada Allah. Bayangkan Lebak Bulus berapa per meternya. Kaliin Bang Wisnu kemarin wakafnya 1 hektar. Amin. Kaget ada. Bayangin 1 hektar Lebak Bulus loh Bang Wisnu wakafin. Ya kan? Soalnya paling banyak bisnis ya. Sampai ada akun khusus bisnisnya Teguh Wisnu. Bayangin. Saking banyaknya. Allah mudahkan. Allahu Akbar. Saya bingung. Yang ini uang, yang ini uang. Jadi Bang Wisnu itu pintu uangnya banyak banget. Belum lagi pintu jariahnya, itu yang saya berharap mudah-mudahan Allah ridho. Ini Bang Wisnu dunianya dapat, akhiratnya dapat. Bismillah. Ustaz terakhir Ustaz, manfaat tadi Ustaz kan amal jariah Ustaz ya ketika kita berwakaf. Intinya ketika kita sudah meninggal dunia, pahala terus mengalir. Iya. Pahala terus Padahal mengalir. kita udah nggak ada. Padahal kita udah nggak ada. Iya. Itu kan yang kita harapkan. Iya. Kita nggak tahu anak kita apakah soleh nanti, tapi kita berdoa terus dan berikhtiar. Nah Ustaz, kadang kita tuh pengen lihat di depan mata juga. Apa sih manfaat di dunia Ustaz? Nah, manfaat yang di dunia. Ketika kemudian manfaat di dunia, yang Ada nggak pertama orang langsung rasakan itu? ya ada. Yang pertama keberkahan. Orang yang berwakaf, Allah akan curahkan keberkahan padanya. Rumah tangganya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian rezekinya berlimpah. Karena Allah berjanji, orang-orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah akan ganti. Sampai bahasanya itu meminjamkan harta. Maksudnya apa? Padahal harta kan milik Allah. Artinya apa? Orang yang kemudian berani menyerahkan harta milik Allah itu kembali kepada Allah, begitu? Itu Allah akan ganti fid dunya wal akhirah. Jadi menurut saya, pasti dunianya dapat. Akhiratnya dapat juga. Bahkan dunianya dapat tadi kalau dikelola profesional, profitnya luar biasa. Nah, lihat aja banyak mall, bank Islam tentunya ya. Kemudian di Timur Tengah itu rata-rata dari wakaf. Boleh dicek. Menarik sekali konsep wakaf. Nah, sayangnya umat Islam di Indonesia belum teredukasi. Potensi wakaf di Indonesia menurut Kementerian Agama itu ribuan triliun. Masya Allah. Ribuan triliun, bayangkan. Potensinya. Coba dimanfaatkan. Jadi Indonesia tuh ribuan triliun. Nah, sekarang kita di Cinta Quran total kita baru sekitar hampir 1 triliun aset wakafnya. Baru satu ya, Ustaz? Baru 1 triliun. Dari ribuan triliun. Baru ribuan triliun. Jadi nggak 0,000 sekian persennya. Andai saja kita bisa mengambil setengah market wakaf itu, bisa kebayang umat ini ngerasakan luar biasa. Tapi dengan syarat Bang, nazirnya mohon amanah. Saya tekankan. Dan komit Ustaz ya. Dan komit. Kenapa banyak banget yang nggak komit? Akhirnya dana wakaf dimakan, dipakai untuk kekayaan pribadi, itu yang kita nggak mau. Dan wakifnya juga harus komit. Nah, ketika sudah diwakafkan, sepakat. Udah, itu merinding memang untuk saya. umat. Kenapa? Karena pernah ada yang wakaf, ditarik lagi wakaf. Nah, atau udah berwakaf, bapaknya meninggal, anaknya berantem di pengadilan. Kenapa? Saya nggak pernah diajak diskusi sama ayah tentang wakaf. Ataupun memang kurang edukasi Ustaz ya. Nah, itu PR bersama ya. Jadi PR kita. Baik. Semoga Allah mudahkan Ustaz. Ustaz, peluk dulu boleh? Boleh dong. Ingin azan lagi Bang Ino di Jepang. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin Masya Allah.